Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan kita kali ini. Gini, saya tuh seneng banget ngebedah konsep rumit jadi sesuatu yang gampang banget dimengerti. Dan hari ini, anggap aja saya ini mentor atau teman ngobrol kalian. Kita bakal bahas salah satu fondasi paling absolut di dunia trading, yaitu memetakan pasar. Buat kalian yang baru mulai, ngelihat pergerakan harga tuh mungkin kerasa kayak, wah ini bahasa alien dari mana nih? Tapi tenang aja, hari ini kita bakal susun sebuah cetak biru step by step, biar kalian bisa baca pergerakan pasar dengan super percaya diri. Yuk kita mulai! Pernah nggak sih kalian mantengin layar, ngelihat harga lagi naik kenceng banget, terus tiba-tiba, boom! Harga jatuh gitu aja tanpa aba-aba. Pasti bingung kan? Ini kenapa tiba-tiba balik arah? Ngelihat chart kosong atau naked chart itu emang kadang bikin pusing dan kelihatan acak banget kalau kita nggak punya cetak biru strukturnya. Banyak pemula yang akhirnya frustrasi karena cuma tebak-tebakan, nebak di mana harga bakal berhenti. Padahal, pasar itu punya struktur tersembunyi yang sebenarnya bisa banget kita petakan. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Biar gampang, bayangin aja pasar itu kayak sebuah ruangan di dalam rumah kita. Di dalam ruangan ini, pergerakan harga itu ibarat bola bekel yang lagi mantul-mantul. Nah, support ini adalah lantai dari ruangan tadi. Lantai fungsinya apa? Ya buat nahan bola biar nggak jatuh makin dalam. Kebalikannya, resistance itu adalah atap atau langit-langit yang ngalangin bola melambung terlalu tinggi. Kalau kalian udah tahu persis di mana posisi lantai dan atap ini, kalian otomatis bakal tahu kapan kira-kira bola itu bakal mantul turun atau mantul naik. Ini bener-bener kunci utama buat nentuin kapan kita harus masuk ke pasar. Terus gimana sih bentuk aslinya di pasar yang real? Gini, harga itu nggak pernah bergerak dalam satu garis lurus doang. Itu mah membosankan banget. Harga itu bergeraknya zigzag, naik, istirahat bentar, turun, terus naik lagi. Nah, langkah pertama buat bikin cetak biru kita adalah ngenalin titik-titik balik ini. Puncak yang kelihatan jelas banget itu kita sebut swing high. Kalau lembah yang tajam di bawah itu namanya swing low. Titik-titik tempat harga putar balik dengan tajam inilah yang bakal jadi petunjuk utama kita buat nyari tahu di mana sih lantai dan atapnya sembunyi. Nah, ada satu hal yang super menarik dari struktur pasar ini, yaitu soal seberapa kuat level tersebut. Di trading kan kita kenal yang namanya time frame atau bingkai waktu ya. Time frame besar kayak 4 jam atau 4H dan daily itu ibarat pondasi beton utama rumah kalian. Kokoh dan susah banget dihancurin. Beda ceritanya sama time frame kecil kayak 5 menit atau 15 menit. Itu ibaratnya cuma dinding pembatas dari kayu atau triplek di dalam ruangan. Jauh lebih gampang ditembus. Makanya, mundur sejenak buat ngelihat gambaran besar di time frame daily itu krusial banget buat nemuin lantai dan atap paling kuat sebelum kita masuk ke time frame kecil yang pergerakannya cepat. Di sini saya mau kasih tahu satu angka ajaib buat kalian. 3. Sebuah lantai atau atap itu terbukti valid dan kuat banget kalau harga udah mantul dari area situ sebanyak 2-3 kali. Kenapa bisa gitu? Soalnya ini ngasih tahu kita kalau ada pemain besar di pasar, kayak institusi atau bank besar yang lagi sibuk mempertahankan area itu. Semakin sering sebuah area disentuh tapi gagal ditembus, semakin kita bisa yakin kalau level itu valid dan dihormati oleh pasar. Tapi awas, ini penting banget. Ada satu kesalahan fatal yang sering banget dilakuin pemula. Mereka tuh suka nyimpen garis-garis lama yang udah usang di chart mereka. Ingat ya, level yang lama itu udah mati. Pasar itu dinamis, terus bergerak. Contohnya gini, kalau harga emas atau XAU/USD sekarang lagi seru-serunya bertempur di angka 40-40 dolar, ya support lama yang ada di 1.900 dolar udah nggak ada urusannya lagi, udah nggak relevan. Fokus aja sama area-area terbaru yang posisinya paling dekat sama harga sekarang. Jangan biarin chart kalian penuh sama kenangan masa lalu, oke? Oke, sekarang kita masuk ke cara prakteknya. Gimana sih cara ngegambar yang benar? Simple, ada 3 langkah. Langkah pertama, cari pembalikan tajam yang ngebentuk huruf V atau huruf A terbalik. Langkah kedua, dan ini krusial ya, gunakan zona harga, bukan cuma satu garis tipis. Nanti saya jelasin lebih detail. Terus langkah ketiga, jaga chart kalian tetap bersih. Tolong jangan bikin jaring laba-laba yang ruwet di layar, cukup tarik 4-6 garis atau area utama aja. Chart yang bersih itu bakal ngasih kalian pikiran yang jernih waktu harus ngambil keputusan penting. Tadi saya sempat sebut soal zona harga. Kenapa sih harus pakai zona dan bukan garis presisi? Karena gini, pasar itu nggak digerakin sama mesin kalkulator yang sempurna. Pasar itu digerakin sama emosi manusia. Jadi harga tuh jarang banget berhenti pas di satu angka bulat yang spesifik. Makanya ngegambar zona atau bikin area lantai yang agak tebel itu jauh lebih akurat daripada kalian cuma ngandelin satu angka yang kaku. Misalnya nih, tandain area support emas itu di rentang 40-40 sampai 40-50. Jangan cuma narik satu garis mati di angka 40-42,73. Kasih ruang sedikit buat harga bernapas.
Kalau zonanya udah digambar, selanjutnya kita masuk ke tahap yang butuh kesabaran ekstra. Ingat ya, cuma karena harga udah nyentuh lantai yang kalian gambar, itu bukan berarti kalian bisa langsung asal klik buy saat itu juga. Kita harus nunggu yang namanya bukti visual dari pasar. Bukti ini wujudnya apa? Ya dari bentuk candlestick, kayak pola doji, hammer, atau engulfing yang muncul persis di area zona tadi. Kalau pola-pola ini nongol di lantai atau atap kalian, nah itu baru sinyal kuat kalau pasar benar-benar nolak harga di level itu. Dan siap-siap buat putar balik. Jadi intinya, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Jangan buru-buru entry. Tunggu konfirmasi candle. Serius deh, sebagai orang yang lagi ngebimbing kalian, saya harus nekenin ini kuat-kuat. Banyak banget pemula yang gagal itu bukan karena mereka salah narik garis, tapi karena mereka nggak sabaran. Nggak punya disiplin psikologis. Kemampuan buat duduk diam, ngamatin, dan nunggu setup yang benar-benar sempurna, itulah hal utama yang membedakan seorang pemula yang sering boncos dengan seorang trader yang sukses. Nanti pasti bakal ada momen di mana kalian bingung. Kok indikator otomatis di aplikasi ngasih sinyal yang beda sih sama area manual yang udah saya gambar? Tenang, jangan panik dulu. Gini bedanya. Indikator itu ngebaca data masa lalu. Sifatnya itu ngikutin harga atau lagging. Nah, kalau struktur harga manual yang kalian gambar langsung dari candlestick, itu adalah cerminan real time dari reaksi emosi ribuan orang di seluruh dunia detik itu juga. Jadi kalau dua hal ini bertolak belakang, prioritasin struktur harga manual kalian. Jadikan indikator itu murni sebagai alat bantu konfirmasi aja, jangan dijadiin bos pengambil keputusan. Oh iya, ada satu hal lagi yang menurut saya keren banget. Setiap pasang mata uang atau instrumen itu ternyata punya kepribadian alias karakternya sendiri-sendiri waktu mereka gerak di antara lantai dan atap ini. Misalnya nih, EUSR per USD, dia itu ibarat orang yang kalem dan pergerakannya lebih gampang ditebak. Beda sama emas atau XAU per USD, ini mah karakternya meledak-ledak dan tenaganya gede banget. Terus ada lagi GBP per JPY yang bisa tiba-tiba putar balik secepat kilat. Itulah kenapa kalian wajib sering-sering merhatiin chart. Kalian itu lagi ngebangun insting atau feeling terhadap karakter masing-masing pasar. Semakin sering dilihat, semakin kalian paham sifatnya. Oke, sebelum kita tutup panduan kali ini, saya punya satu protokol keamanan darurat yang wajib banget kalian patuhi. Anggap aja ini aturan bertahan hidup kalian di pasar. Dengerin baik-baik. Sehebat apapun kalian udah jago ngegambar lantai dan atap, kalian tetap wajib pakai manajemen risiko atau money management yang ketat. Selalu hitung risk to reward rasio kalian. Dan yang paling krusial, tolong jangan pernah pakai uang beneran sebelum kalian ngetes dan lancar praktekin semua ini di akun demo. Lindungi modal kalian karena modal itu nyawa kalian di dunia trading. Nah, selesai sudah cetak biru kita hari ini. Kalian udah belajar gimana cara ngenalin lantai dan atap, paham kenapa harus pakai zona, dan tahu seberapa pentingnya sabar nunggu konfirmasi candle. Tapi ingat, tahu teori aja nggak bakal bikin kalian mahir. Pemahaman sesungguhnya itu baru kerasa pas kalian praktek langsung. Jadi pertanyaan saya buat kalian sekarang, sudah siap belum buat bawa ilmu hari ini ke layar chart kalian? Backtest strategi ini dan ngelatih insting pasar kalian di akun demo hari ini juga? Yuk ambil langkah pertama, buka chart kalian dan mulailah memetakan. Sampai jumpa di panduan berikutnya dan selamat belajar!